Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Maftukah, CGP Angkatan 9 Kabupaten Lamongan. Pada modul 2.3.A.8 koneksi antar materi, coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, fasilitator saya Ibu Nini Widayanti dan pengajar praktik saya Bapak Abdul Halim. Pada konten kali ini, pemaparan tentang kesimpulan modul 2.3, refleksi, peran sebagai seorang coach di sekolah, keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Kesimpulan modul 2.3 tentang coaching. Menurut Kochi, pada Grand 1999, coaching merupakan proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, dan pembelajaran diri, pertumbuhan pribadi diri. Dalam International Coach Federation dijelaskan bahwa coaching sebagai bentuk kemitraan bersama klien atau coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimiliki coachee melalui proses menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Metode pengembangan diri. Yang pertama mentoring, kemudian konseling, yang ketiga fasilitasi, training, kemudian coaching. Metode pengembangan diri berdasarkan tujuan pelaksanaannya. Mentoring bertujuan membagikan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk membantu Minty mengembangkan dirinya. Konseling bertujuan memberikan solusi ketika ada permasalahan emosi dan psikologis. Fasilitasi bertujuan membantu kelompok dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah serta membuat suatu keputusan. Training bertujuan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan trainer. Training bertujuan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan trainee. Coaching bertujuan menuntun coachee untuk menemukan ide atau cara baru guna mengatasi tantangan yang dihadapi. Metode pengembangan diri berdasarkan hubungan dengan klien. Mentoring, seseorang yang berpengalaman pada orang yang kurang berpengalaman. Mentor memberikan tips bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Konseling, seseorang yang ahli pada seseorang yang membutuhkan bantuan untuk memberikan solusi. Fasilitasi, seseorang yang ahli dari luar kelompok pada suatu kelompok yang difasilitasi. Training, seseorang yang ahli dengan kelompok yang perlu ditingkatkan pengetahuan atau keterampilannya. Coaching, membangun kemitraan yang setara antara coach dengan coachee. Coach memberdayakan coachee untuk mengambil keputusan. Pola berpikir Tutwuri Handayani. Coach dan coachee adalah mitra belajar. Kemudian yang kedua, emansipatif. Yang ketiga, kasih dan persaudaraan. Selanjutnya, ruang perjumpaan pribadi. Paradigma berpikir coaching.
Yang pertama, fokus pada rekan yang akan dikembangkan atau kuci. Yang kedua, bersikap terbuka dan rasa ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran yang kuat. Kemudian yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching yakni kemitraan atau setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah, dan adanya kesepakatan antara coach dan kuci. Kemudian yang kedua, proses kreatif. Percakapan dua arah memicu proses berpikir coach dan menghasilkan ide-ide baru. Yang ketiga, memaksimalkan potensi. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh coach. Kompetensi inti coaching. Yang pertama, kehadiran penuh atau present. Kemudian, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Alur coaching. Ada tirta. T, tujuan, menyepakati topik dan hasil pembicaraan. I, identifikasi, menggali dan memetakan situasi saat ini, menghubungkan fakta-fakta yang ada. R, rencana aksi, mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi dan solusi. Ta, tanggung jawab, berkomitmen akan langkah selanjutnya. Pada komunikasi dalam praktik coaching, yang pertama, komunikasi asertif. Kemudian, mendengarkan aktif. Yang ketiga, bertanya efektif. Yang keempat, umpan balik yang positif. Pada mendengar dan bertanya, ada rasa. R, receive, perhatikan pembicara, terima semua ucapan dan dengarkan kata kunci. A, ask, ajukan pertanyaan untuk memperdalam. S, summarize, rangkum yang ada, tangkap, gunakan kata kunci jadi. Appreciate, beri sinyal Anda mendengarkan dengan oke, ya, mengangguk dan kontak mata. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Tahapan dalam supervisi klinis meliputi 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Pada refleksi untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu kerja keras dan komitmen dari seorang guru untuk memberikan yang terbaik bagi murid-muridnya. Salah satu cara yaitu dengan terus meningkatkan kompetensinya. Guru dituntut untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan belajar tiap murid yang berbeda-beda dengan memberikan pembelajaran berdiferensiasi. Guru harus bisa mengenali emosi dan membangun hubungan sosial emosional dengan murid, dan juga guru harus bisa menjadi seorang coach bagi murid-muridnya dalam rangka mengembangkan segala potensi yang ada pada murid.
Guru yang berperan sebagai coach menunjukkan sebuah pembelajaran yang berpihak pada murid. Peran saya sebagai guru yang menuntun kekuatan kodrat atau potensi yang dimiliki peserta didik, menciptakan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensinya sesuai kebutuhan belajar yang beragam melalui pembelajaran berdiferensiasi, membantu rekan sejawat dan peserta didik untuk menemukan kekuatan diri dengan paradigma berpikir dan prinsip coaching, menciptakan pengalaman dan lingkungan belajar yang memperhatikan kebutuhan sosial dan emosional peserta didik. Keterkaitan modul 2.3 dengan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi jika dihubungkan dengan materi coaching, maka pembelajaran berdiferensiasi di mana guru harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang terdiri dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Langkah untuk memetakan kebutuhan individu siswa tersebut, guru berperan sebagai coach untuk melakukan proses coaching dengan siswa sebagai kunci. Hal tersebut mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri siswa sehingga akan menemukan cara terbaik dalam memenuhi kebutuhan individu siswa. Keterkaitan modul 2.3 dengan modul 2.2 pada pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional atau PSE yang harus dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah untuk menumbuhkan kompetensi tentang kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab pada siswa. Proses coaching sejalan dengan PSE karena kompetensi sosial emosional dapat diterapkan oleh guru dalam proses coaching kepada siswa. KSE digunakan guru sebagai coach dalam proses coaching terhadap kunci agar terjadi pengendalian diri dan emosi dari coach dan kunci, sehingga antara coach dan kunci dapat mengambil keputusan yang tepat untuk menyelesaikan sebuah permasalahan baru atau tantangan yang tengah dihadapi. Keterkaitan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Keterampilan coaching perlu dimiliki para pemimpin pembelajaran untuk menuntun segala kekuatan sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Coaching memiliki peran yang sangat penting bagi pemimpin pembelajaran karena dapat digunakan untuk menggali potensi diri sekaligus mengembangkannya dengan berbagai strategi yang disepakati bersama. Proses coaching yang berhasil akan menghasilkan kekuatan bagi coach dan kunci untuk mengembangkan diri secara berkesinambungan. Pengembangan kekuatan dan potensi diri inilah yang menjadi tugas seorang coach pada pemimpin pembelajaran. Demikian paparan saya pada koneksi antar materi modul 2.3. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.